Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibrila an ashabil ilmi faqalahum saraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah, petunjuk dari Allah, sekaligus senantiasa mendapat keberkahan dan keselamatan fid dunya wal akhirah, dan juga insya Allah mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah, di mana Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa duduk berkumpul bersama untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, dan sekaligus untuk menambah keyakinan kita bahwa dengan ilmu lah kita akan mendapatkan keselamatan, dengan ilmu lah kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan dengan ilmu lah kita akan senantiasa mendapat pertolongan, dan dengan ilmu lah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, insya Allah senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia diunggulkan oleh Allah berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, itu karena sebab ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang mempunyai ilmu. Sa'altu Jibrila an ashabil ilmi. Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka faqala, malaikat Jibril berkata, hum saraju ummatika fid dunya wal akhirah. Merekalah orang-orang yang mempunyai ilmu, adalah pelita, adalah lampu, adalah cahaya umatmu di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, bertanya dari pertanyaan itu, maka Jibril pun mengatakan, tuba liman arafahu, sungguh kebahagiaan bagi orang yang mengetahui, yang mendekati, yang mengetahui betapa besarnya orang-orang yang menghormati dan memuliakan ahli ilmu. Akan tetapi wal wailu liman angkarhum wa abghadahum, sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang mengingkari ahli ilmu, Sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang membenci ahli ilmu.
Rasulullah mengatakan tentang kelebihan daripada ilmu. Man sholla sholata ma'al jamaah, siapa yang sholat, melakukan sholatnya berjamaah, melazimkan sholat berjamaah, kemudian wajalasa fi halqatil ilmi, dia selalu duduk-duduk di tempat ilmu, dia cinta mendekati majlis ilmu, bahkan ketika dia duduk di majlis ilmu wasami'a kalam Allah, dia senantiasa mendengarkan kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah yang disampaikan dia dengarkan, dia hayati, bahkan wa amila bihi, dia amalkan di dalam kehidupannya. Maka kata Rasulullah, A'tahullahu ta'ala sittata asya, yang demikian itu akan Allah berikan 6 keutamaan, 6 kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Pertama, arizqa minal halal, Allah akan senantiasa berikan rizki terhadapnya, rizki-rizki yang halal. Orang yang senantiasa melazimkan sholat berjamaah, kemudian dia cinta duduk-duduk di majlis ilmu, mendengarkan kalam-kalam Allah di majlis ilmu, bahkan dia amalkan apa yang telah disampaikan di dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan kelebihan, keutamaan 6 perkara di dalam kehidupannya. Pertama, arizqa minal halal, Allah akan senantiasa berikan dia rizki yang halal. Yang kedua, wa yanju min azabil qabri, Allah kelak akan selamatkan dia dari siksaan kubur. Bahkan yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyamini, kelak di hari kiamat Allah akan selalu berikan kitab catatan-catatan amal di tangan kanannya. Dalam arti catatan amal yang diberikan dari tangan-tangan kanannya itu sudah pasti itu adalah catatan-catatan amal kebaikan manusia. Berarti ketika seseorang itu cinta ngaji, demen ngaji, besok di akhirate bakal Allah berikan catatan amal kebaikan saja. Allah tidak akan memberikan catatan amal keburukannya. Yang kelima, yang keempat, wa yamuru ala surati kal barqil khatib, ketika nanti di hari kiamat dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, layaknya secara kilat menyambar, secepat kilat dia akan terselamatkan dari ketika dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian wa yuhsyaru ma'an nabiyyin, di hari kiamat dia akan dikumpulkan beserta para nabi. Dan wa banallahu baitan fil jannati min yaqutati hamra'in lahu arba'una baban, kelak Allah akan bangunkan rumah, gedung di dalam surga yang terbuat dari inten yakut yang berwarna merah yang terdiri dari 40 pintu. Iki kelebihan-kelebihan sing bakal Allah berikan bagi orang-orang yang suka melazimkan sholat berjamaah. Bukan saja dia melazimkan sholat berjamaah, tetapi dia cinta, demen ning pengajian, demen ning robong-robong anane majlis wong soleh. Maka kelebihan tersebut akan Allah berikan bagi orang-orang yang melazimkan sholat berjamaah dan orang-orang yang suka mengaji. Mau kan kelebihanane, siji bakal selalu dinilai rizki sing
halal. Lamun wong demen ngaji insyaallah rizkine bakal halal. Otomatis sing digelati rizkine rizki kang halal. Senajan semet sing penting berkah lan halal. Yang kedua, orang yang suka mengaji dan sholat berjamaah, Allah akan berikan, Allah akan tuntun wayanju min adzabil qabri, kelak di alam kubur akan diselamatkan dari siksaan kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Orang tersebut di hari kiamat yang diberikan catatan amal kebaikan saja, catatan keburukannya tidak Allah berikan. Yang kelima, wa yamuru ala suratil kalbarqil khatib wa yukhsharu ma'an nabiyyin. Kelak di hari kiamat Allah akan selamatkan dia ketika dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim dan dikumpulkan beserta para nabi. Dan yang terakhir, Allah akan bangunkan dia di surga, gedung-gedung surga yang terbuat dari inten yakut merah yang terdiri dari 40 pintu. Iku keutamaan di wong sing bakal diberikan ni wong sing doyan ngaji. Insyaallah lamun wong ku doyan ngaji, demen rerubungan ing majelis saleh, demen rerubungan ning majelis ilmu, di samping Allah berikan kelebihan-kelebihan sing lainnya, Allah berikan catatan-catatan amal kebaikan yang lebih daripada kebaikan yang lainnya. Kalau kita kaji kelebihan-kelebihan daripada adanya orang itu suka menuntut ilmu, maka bukan hanya saja yang telah disebutkan, bahkan diantaranya ketika orang itu sering duduk bersama di majlis-majlis orang-orang soleh, maka hatinya akan menjadi lemes, tidak menjadi keras. Sebab di antara obat hati itu adalah mujalatus solihina, sering-sering lelungguhan karo soleh. Hari kita nih ragem-ragem demen lelungguhan karo wong soleh mah, insyaallah hati gelemes. Kata aja-aja ning kono ku jarekane kama kependak masalah sing semet sing gede ke insyaallah lemes. Ari kependak karo sebatur wis pada atose ning kono akase orang ngarti pitutup. Nganggep nih agama sepele atuh nyangkin atos ati. Ari ning kono ku kependak karo wong saleh makan minimal seberat apapun kita ngejalani kehidupan, kesulitan, kesusahan, ujian, cobaan, musibah, pasti menasihati apa kon kembali nih Gusti Allah. Maka insya Allah para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan kita bersama, duduk bersama di majelis ilmu, termasuk kita semua dikehendaki oleh Allah adalah hamba-hambanya Allah yang dikehendaki dalam kebaikan Allah. Sehingga ketika sudah dikehendaki oleh Allah dalam kebaikannya, insya Allah kita akan bersama-sama memahami agamanya. Insya Allah para jamaah sekalian, kita akan kembali membahas ilmu fikih sebagaimana kemarin kita telah membahas